kita tidak lekas-lekas saja ibadah di gereja? Sudah aman kan? Oh, siapa bilang sudah aman? Tahukah Anda, sampai saat ini masih belum ditemukan vaksin COVID-19 loh. Tidak semua daerah juga sama. Ada daerah-daerah yang sudah bebas orang dalam pemantauan, ODP, dan pasien dalam pengawasan, atau PDP. Tetapi masih ada daerah-daerah yang ada ODP dan PDP-nya. Tidak ada gejala, tidak berarti bebas COVID. Bisa saja kita ini adalah OTG, orang tanpa gejala. Ketika kita berjumpa dengan orang yang rentan, orang yang lemah tubuhnya, kita akan berpotensi menularkan COVID kepada mereka. Jangan buru-buru, jangan buru-buru kebagian gedung gereja. Jadi jangan buru-buru ya. Hati-hati lebih baik daripada buru-buru. Tidak gerasa-gerusu. Ini kan bukan sekedar bisa kembali lagi kebaktian di gedung gereja, tapi lebih ke arah kapan saat yang tepat untuk kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Pastikan dengan seksama keberadaan kita sehingga kita tidak mengancam keselamatan orang lain. Mari hidup menebarkan kedamaian, bukan malah menjadi ancaman. Mari jadi komunitas yang mendatangkan berkat bagi kehidupan, bukan menjadi batu sandungan. Jadi sekali lagi, jangan buru-buru mau kebaktian di gedung gereja. Ibadah itu bukan soal gedungnya. Ibadah itu soal hati dan pikiran. Ibadah itu soal saya memberi kehidupan. Ibadah itu soal kamu dan saya menahan diri, agar kita dapat terus menghidupi dan menyinari sekitar kita. Jadi, jangan buru-buru ya. Jadi, jangan buru-buru ya.
Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi. Kita bersyukur Tuhan berkenan memelihara kehidupan kita. Kita juga bersyukur di hari Minggu 5 Juli ini kita masih dapat melakukan ibadah Minggu bersama keluarga walaupun masih secara online. Kami informasikan persidangan Majelis Jemaat GKI Pamulang Minggu 19 Juni 2020 memutuskan kembali untuk memperpanjang kebaktian Minggu dengan cara daring atau online di rumah masing-masing hingga tanggal 26 Juli 2020. Mari kita memperhatikan, berdoa, mohon Tuhan menuntun kita untuk menyiapkan segala sesuatunya guna pembukaan kembali rumah ibadah GKI Pamulang. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di surga, Bapak Rudi Sitompul pada hari Jumat 3 Juli 2020 dan telah dimakamkan di TPU Jombang pada hari Sabtu 4 Juli 2020. Alamat yang berduka, Jalan Duku 5, Pamulang Estate, Blok H1 nomor 39, wilayah 2. Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita dan berdoa Tuhan Yesus berkenan memberi kekuatan dan penghiburan sejati kepada keluarga almarhum Bapak Rudi Sitompul. Ralat. Untuk Gema Digital tertulis ibadah gabungan remaja dan pemuda di ruang Pniel seharusnya diadakan secara online live streaming, kiranya menjadi perhatian kita bersama. Dalam kebaktian ini, Pendeta Iswari Setianti akan melayankan firman Tuhan dengan tema Jangan Terus Menentang. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri dan memuji dengan lagu KJ 10 dari 1 dan 3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibadah Minggu pagi ini dapat terlaksana oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya kita semua beroleh kasih karunia Tuhan dalam keadaan sehat dan semangat senantiasa di awal bulan ini.
Tidak mudah melakukan perubahan saudaraku dan pemulihan di tengah-tengah penentangan dan penolakan. Perubahan dan pemulihan yang diperjuangkan akan menemui begitu banyak gangguan, hambatan, bahkan juga kegagalan. Mari kita belajar dari sikap dan perbuatan Tuhan Yesus untuk menghadapi orang-orang yang suka menentang. Kita memuji nama Tuhan, ya Allah yang Maha Tinggi, yang terambil dari Kidung Jemaat 246 ayat yang pertama. Kekasih Tuhan, mari dengan syukur kita berdoa, namun juga dengan membedah ruang batin kita yang terdalam, kita katakan kepada Tuhan pagi hari ini, betapa berdosanya kita, dengan hati yang hancur dan jiwa yang remuk, mari kita berdoa dan menyatakan penyesalan itu, dan memohon kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memperbaharui hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau menghantar kami di satu bulan yang baru dengan pengharapan yang baru, dengan syukur dan pujian yang kami perbaharui. Hati kami menengadah kepadamu ya Allah, sebab Engkau tidak pernah lelah menggapai kami yang terkulai lemah dengan keberdosaan kami, lemah dengan kesalahan kami, lemah ya Tuhan dengan pengertian-pengertian kami sendiri. Dalam hidup ini, kami menghadapi berliku-liku tantangan, pencobaan, namun juga kesulitan ya Tuhan. Kami seringkali menantang, mengapa keadaan ini seperti ini? Semakin kami terus menentang, semakin dalam kami menentang, semakin dalam ya Tuhan kami merasakan lelah, capek dan letih ya Tuhan. Beban kami begitu berat, namun seringkali kami justru ingin keluar dengan cara kami dari beban-beban hidup ini. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami jika kami kerap kali berjalan dengan pengertian kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, jika kerap kali kami mengandalkan hidup kami sendiri. Sampai di suatu titik kami tahu, kami sadar, siapakah kami ini ya Tuhan, yang tidak mampu hidup tanpa-Mu, yang tidak bisa melangkah karena penyertaan-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kami tidak terus menentang terhadap sesuatu apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Karena kami akan mengalami keletihan jiwa, kelelahan secara fisik, namun juga kehampaan secara iman. Tuhan, kami menengadah kepadamu, memohon ampun kepadamu. Jenguklah setiap hati kami anak-anak-Mu saat ini. Lihatlah kami, betapa kami menyesal dan mohon anugerah Tuhan. Oh Allahku, jenguklah diriku. Di dalam nama-Mu kami mohon ampun. Amin. Oh Allahku, jenguklah diriku. Jenguklah diriku.
Dengan berdiri, marilah kita mendengar berita anugerah yang tertulis dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Mari kita tanggapi berita anugerah itu. Betapa heran kalau Allah mau memberi anugerah kepada kita. Kidung Jemaat 387 ayat yang pertama. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita mendengarkan pujian dari keluarga Bapak Marudut Panggabean yang akan mengungkapkan, "Ya Tuhan, Engkaulah perlindunganku." Demikianlah judul pujian itu. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat, jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis
aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa, tuntunlah kami untuk menghimpun kekuatan menghadapi hidup ini. Melalui firman-Mu kuatkan kami, supaya kami tidak terus menantang dalam kehidupan ini dan menentang apapun. Tanda kami memberontak, tanda kami menginginkan lebih dan lebih lagi. Biarlah firman-Mu cukup bagi hidup kami, sehingga kami merasakan kedamaian dan kelegaan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Urapilah kami semua, supaya kami dapat menyatakan kebenaran ini, namun juga dapat mendengarkan dan melakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan dan simpatisan dimanapun saudara berada, mari pada hari ini Injil Yesus Kristus akan kita baca menurut Matius pasal 11. Matius pasal 11 dimulai ayat 16, dilanjutkan ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan demikian, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Oma, opa, bapak, ibu, jemaat, pemuda, remaja, dan anak-anak, apa kabar? Doa dan harapan saya kita semua boleh mengalami satu kesehatan dan kebahagiaan, sekalipun di dalam tantangan dan kesulitan hidup. Jangan terus menentang. Sikap menantang atau menantang itu ada di mana saja, dengan cara beragam dan banyak sekali alasan-alasan. Pernahkah oma, opa, bapak, ibu melihat anak-anak pang yang biasanya bergerombol di perempatan jalan, di traffic light, di lampu merah hijau itu,
mereka berkerumun dan mereka memakai biasanya baju yang hitam. Mereka juga bukan berasal dari orang yang tidak mampu. Banyak sekali orang-orang yang mampu dan dari keluarga yang baik. Dan banyak penelitian mencoba menemukan mengapa anak-anak itu lari dari rumah, lari dari keluarga mereka, dan akhirnya turun dan hidup di jalanan dengan penampilan dan gaya yang berbeda. Badan penuh dengan tato, rambut dimodifikasi dengan berbagai tampilan, kata orang namanya mohawk. Dan saya baru mengerti ternyata gaya rambut mohawk ini merupakan pesan simbolik, ya. Pesan simbolik sebagai perlawanan atas kaum kulit putih yang memberangus saat itu kelompok Indian. Sedangkan gaya rambut jabrik, ya, mereka biasanya jabrik bisa berganti-ganti, ya, diwarnai rambutnya. Gaya jabrik ala promotor Don King ini seperti model durian, ya, menurut saya Bapak Ibu. Ternyata ini sebuah sindiran mereka terhadap kaum borjuis yang bermodel rambut klimis dan melambangkan mereka hidup dalam kesuksesan, hidup dalam kemapanan. Bapak Ibu, kelompok anak pang ini ingin menunjukkan gaya hidup anti kemapanan. Mereka keluar dari rumah, mereka berkelompok. Mungkin kita menganggap itu aneh, ya, itu menganggap unik. Tetapi itu salah satu dari mereka ingin menunjukkan bahwa mereka menentang, mereka anti kemapanan. Sebaliknya, kita juga Bapak Ibu kerap kali melihat orang-orang atau kelompok yang tidak suka perubahan. Mereka tidak suka pemulihan, bahkan menentang serta menolaknya. Ini yang saya sebut dengan kelompok anti perubahan. Udah, gini ada cukup. Bisa begini saja sudah, puji Tuhan. Cukup sudah. Gak usah berubah-berubah. Ya. Tetap aja dari dulu sampai sekarang tidak mau berubah. Ya. Sikap anti perubahan ini kerap kali mempunyai alasan dan argumen sendiri yang kadang sulit untuk dipahami. Kemarin ada seorang bapak turun dari mobilnya, berhenti di pinggir jalan, dan kemudian bapak itu membeli gorengan. Gorengan itu ada pisang goreng, ada ubi goreng, ya, macam-macam. Lalu bapak ini memesan, tolong bungkuskan ini, itu, dan ini. Bapak ini kemudian melihat si penjual itu dan bertanya, Pak, kenapa enggak pakai masker? Oh, enggak aja. Bapak enggak punya atau Bapak enggak mau, kata pembeli. Dan dia mengatakan, pokoknya enggak. Enggak ya enggak. Dari dulu saya jualan enggak pernah pakai masker. Sekarang pun saya tidak mau pakai masker ini. Bapak Ibu yang kekasih, ini menentang perubahan. Dan ini disebabkan karena mereka mengalami kesulitan dan kegagalan untuk memahami esensi perubahan itu sendiri. Nah, sikap menentang atau menantang ini apakah sepenuhnya salah Bapak Ibu? Mengapa sikap menjelang, ya, menentang ini, anti kemapanan dan anti perubahan itu muncul di tengah-tengah kehidupan kita atau kita sering mendengarnya? Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara, secara umum sebenarnya dalam situasi yang sulit, ketika kita diperhadapkan pada perubahan-perubahan, ketika kita dihadapkan dengan konflik, ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah, manusia itu berkecenderungan merespon dengan 3 cara. Yang pertama, dia menghadapinya itu, mau perubahan maupun kesulitannya, dia menghadapi perubahan itu. Fight, dia tetap fight. Yang kedua adalah flight, menghindarinya, nggak mau deh menghadapinya. Ataupun mungkin freeze, mendiamkannya. Jadi menurut pemahaman ini Bapak Ibu, tidak semua orang yang tidak setuju, tidak semua orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya itu menentang, enggak. Kadang-kadang dia memilih, diamkan aja, Yarno biarkan saja, atau mungkin menghindari saja. Nah, dalam keadaan krisis karena musibah ataupun bencana, pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak orang menentang karena keadaan ini. Ya. Bahkan menentang Tuhan Bapak Ibu, itu sudah lama terjadi. Mari kita lihat
ketika gempa bumi itu terjadi, ya, gempa bumi yang dahsyat itu terjadi pada 1 November 1755, itu menghancurkan seluruh kota Lisbon dan membinasakan 15.000 jiwa. Voltaire adalah seorang filsuf. Dia kemudian meradang dan dia mengadukan satu penentangan dengan satu pertanyaan. Dia menentang mengapa ini terjadi, mengapa ada bencana. Bahkan ia mengkritik keyakinan masyarakat yang beragama. Apakah Tuhan itu baik? Lihatlah penderitaan, lihatlah bencana, lihatlah sakit, penyakit, dan kemiskinan ini. Di mana Allah? Saudara, itu kata Voltaire. Namun ada pendapat Voltaire ini yang kemudian ditentang oleh seorang filsuf juga namanya Rousseau. Ia mengatakan, jangan menentang, jangan mempersalahkan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah bersalah atas apapun yang terjadi, atas semua kejadian ini. Jika Tuhan itu dipersalahkan, jika Tuhan itu ditentang, lalu kemanakah orang akan berlari? Lalu kemanakah orang akan berlindung di tengah kesulitan, musibah, dan bencana seperti saat ini? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, apakah yang dimaksud dengan sikap menentang? Apa jenis-jenis penentangan itu? Mengapa seorang punya sikap menentang? Alasan apa yang melatar belakanginya? Dan bagaimana kita menghadapi penentang-penentang saat kita ingin melakukan satu perubahan, pemulihan ke arah yang lebih baik, lebih benar, dan lebih adil. Firman Tuhan pagi ini mengajak kepada kita bagaimana Tuhan Yesus menghadapi penentang-penentangnya dan bagaimana kita meletakkan sikap yang tepat di hadapan Allah. Ibu bapak, kalau kita melihat Injil Matius pasal 11 ayat 6-19, menentang satu kekuasaan tiran ini, inilah yang terjadi dalam teks ini. Diberikan judul oleh LAI perikop tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis. Saudara, kita melihat dua sosok Yesus dan Yohanes Pembaptis yang menurut saya memiliki satu persamaan. Keduanya pembawa perubahan, keduanya pembawa pemulihan dalam kehidupan masyarakat Yahudi saat itu. Keduanya mengalami penentangan-penentangan hebat. Dan penentangan itu khususnya dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Itu kita baca dalam Lukas pasal 29 dan 30. Keduanya dianggap pribadi yang nyeleneh, yang aneh oleh para penentang-penentangnya. Baik Yesus maupun Yohanes terus-menerus dikritik. Baik Yesus maupun Yohanes terus-menerus ditentang oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus ditentang karena menerima dan mau bergaul dengan orang-orang berdosa. Yesus ditentang mereka karena Yesus mau bersama-sama dengan orang termarginalkan. Yesus ditentang karena dianggap mengubah aturan-aturan yang ada dan dia mengutamakan atas nama kasih Bapa. Yesus ditentang dan ditentang. Yohanes Pembaptis datang menyuarakan bertobatlah, bertobatlah. Pertobatan dengan penampilan yang berbeda dengan kebiasaan orang lain. Yohanes tampil datang untuk menyerukan pertobatan. Ia tinggal di padang gurun, berjubah bulu binatang, dan makanannya belalang dan madu hutan. Justru dianggap orang yang kerasukan setan oleh para penentang-penentangnya. Maka tak mengherankan jika Matius pasal 11 yang kita baca ini dimulai dengan pemberitahuan. Matius pada ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Saat dimana Yohanes dipenjara karena sikapnya yang keras menantang saat itu Herodes yang mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya. Saudaraku, dengan kecaman keras ini Yohanes Pembaptis menantang kesewenang-wenangan Herodes. Yohanes mengatakan tidak halal mengambil Herodias, istri orang itu. Itu terdapat dalam Matius pasal 14 ayat yang ketiga. Nampaknya Bapak Ibu ada dua jenis sikap menentang. Yang pertama menentang dalam arti mengingatkan terhadap orang-orang yang mau menentang ajaran-ajaran Tuhan.
Tetapi yang kedua adalah menentang yang tidak mau dinasehati atau diingatkan. Di teks ini, Yohanes menentang kekuasaan-kekuasaan yang tiran. Cuplikan kisah ini memberitahukan kepada kita bagaimana dia juga menentang kemapanan status quo, yang adalah menentang kekuasaan yang tiran dan kesewenang-wenangan. Dia mengambil istri orang, dan Yohanes Pembaptis menantang penguasa yang bengis dan kejam itu sebagai satu representasi dari kuasa jahat yang harus diperingatkan. Yohanes Pembaptis memperingatkan, menasehati. Karena dalam perjanjian lama, peran Nabi Tuhan adalah mengingatkan, menasehati, dan menyerukan peringatan Tuhan kepada raja ataupun penguasa jika tindakan mereka itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Diingatkan. Tapi sebaliknya, penguasa yang melayani masyarakat dan memberi kesejahteraan itu akan disanjung dan dipuji. Sikap penentangan terhadap Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus ini dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, bukan karena mereka itu tidak mengerti siapa Yohanes itu, siapa Yesus itu. Bukan mereka tidak mengerti, tetapi mereka yang menentang ini adalah karena ketakutan kehilangan kedudukan, karena ketakutan keberadaan mereka di tengah masyarakat. Dan ketakutan ini membuat mereka menjadi orang-orang yang kemudian sangat tidak toleran, terus menentang dengan alasan-alasan yang kadang tidak masuk akal dan tidak konsisten. Hati mereka tidak bersih, pikiran mereka tidak jernih, Bapak Ibu sekalian. Sikap menentang terhadap panggilan perubahan dan pemulihan Yesus terus terjadi hingga Yesus mengatakan pada ayat 16a, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?" Yesus berbicara tentang sebuah zaman. Yesus berbicara tentang sebuah generasi yang menentang dan menolak perubahan dan pemulihan yang ditawarkan oleh Tuhan Allah. Yesus mengumpamakan mereka itu, para penentangnya, seperti anak-anak yang duduk di pasar. Anak-anak yang duduk di pasar itu melakukan permainan drama, dimainkan oleh anak laki-laki, anak perempuan. Ada yang berperan sebagai pengantin laki-laki, ada yang berperan sebagai pengantin perempuan. Ada yang berperan sebagai pemain musik seruling, ada yang berperan sebagai pemain penari. Dan keanehan ini terjadi ketika anak-anak berperan sebagai pengantin, telah siap, pemain musik seruling sudah memainkan musiknya, anak-anak yang seharusnya menari dan menari, tetapi dia tidak menari. Demikian juga sebaliknya, ketika drama perkabungan, di mana ada salah seorang dari mereka yang berperan sebagai orang yang meninggal, para peratap seharusnya meratap, namun dia tidak meratap. Lalu ayat 11 katakan, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung." Saudara, ini sikap penentangan. Dan itu ditunjukkan dengan sikap yang tidak mau merespon. Sama sekali mereka tidak merespon. Seharusnya mereka merespon panggilan Tuhan Allah itu, undangan Tuhan Allah. Tetapi mereka tidak merespon, mereka tidak mau berubah. Sikap penentangan dan penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat tersebut terjadi bukan karena mereka tidak tahu, tetapi mereka tidak mau dan mereka memiliki ketakutan untuk kehilangan sesuatu yang mereka anggap berharga. Mereka menganggap mereka berpengaruh, mereka menganggap mereka memiliki kedudukan dan keberadaan mereka di tengah masyarakat. Bapak Ibu, fakta yang jelas dari para penentang kebenaran adalah bahwa mereka tidak mau mendengarkan kebenaran Tuhan. Bahkan sebaliknya, dengan mudah mereka menemukan alasan-alasan dan mencari alasan untuk tidak mendengarkan kebenaran itu. Bagaimana Yesus menghadapi para penentang-penentangnya? Saudara, Yesus ternyata tidak marah, dia tidak membalas itu. Menarik sekali karena firman Tuhan menunjukkan kepada kita ketika mereka menentang Tuhan Yesus, Yesus justru memberikan sebuah undangan. Undangan, Bapak Ibu. Undangan itu tertulis di dalam Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Undangan Tuhan Yesus itu begitu manis, ditujukan kepada semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat oleh persoalan hidup serta berberat oleh karena dosa-dosa mereka. Yesus sangat mengetahui bahwa sikap menentang yang terus-menerus itu mengakibatkan kelelahan. Yesus tahu orang yang menentang terus itu lelah, capek, baik secara fisik, secara batin. Tetapi Yesus mengundang dengan dimulai dengan kata, marilah. Ini sebuah ajakan, marilah kepadaku. Marilah datang kepadaku, semua orang tanpa terkecuali. Letih, lesu di dalam bahasa aslinya kapiau, artinya keletihan, kelelahan, karena telah bersusah payah bekerja. Keletihan dan kelesuan juga dialami untuk mereka yang berjuang, mereka yang merasa kehilangan. Berbeban berat adalah satu beban yang dipikul melampaui kekuatannya. Dan itu menimbulkan kelelahan dan ketidaksanggupan untuk memikul beban itu. Saudaraku, di dalam konteks COVID-19, dalam situasi krisis yang bisa mengalami perasaan tidak aman, tidak nyaman karena ada perubahan. Perubahan yang terjadi, yang tadinya kita bekerja untuk mencukupkan kebutuhan sebulan atau beberapa bulan penuh, tetapi saat ini tidak bekerja. Yang tadinya ekonomi stabil, tetapi begitu banyak ya efisiensi, rasionalisasi kemudian dipotong dan membuat tidak cukup untuk kebutuhan keluarga. Perubahan-perubahan ini menimbulkan satu kekhawatiran. Perubahan ini menimbulkan emosi marah, khawatir, gelisah, takut, dan merasa tidak berdaya, Bapak Ibu. Disitulah Tuhan berjanji kepada kita. Dan janji Yesus itu mengatakan bahwa siapa yang mau datang kepadanya, memenuhi undangannya, yang merasakan keletihan, yang merasakan kelesuhan, karena beban berat yang dipikul adalah akan diberi kelegaan. Yesus berjanji kita akan merasakan kelegaan di dalam Dia. Kata kelegaan anupao itu bermakna kita akan mengalami satu penghiburan, kesegaran, pemulihan. Seperti kita berjalan jauh, haus, lalu diberi minum. Dahaga itu hilang. Seperti ketika kita capek dan sampai rumah kita bersyukur puji Tuhan. Undangan Tuhan Yesus itu menawarkan, Dia akan memikul kuk. Bapak Ibu, kuk itu sama kalau kita melihat ada binatang entahkah kerbau atau sapi atau yang lainnya membajak sawah. Kuk itu Bapak Ibu adalah kayu yang dipasangkan di leher, punggung atau pundak untuk menarik beban. Dan Tuhan mengatakan bahwa kuk yang akan dipasangkannya itu enak. Belajar daripadanya dengan sikap yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga jiwa kita mendapat ketenangan. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan kuk yang enak dan ringan Bapak Ibu untuk kita pikul, namun Dialah yang memikul beban-beban kita, apapun beban kita ini. Yesus menunjukkan undangan itu kepada orang-orang yang menjadi korban para penentangnya. Yesus tahu bahwa para ahli Taurat itu suka menaruh beban-beban agamawi yang begitu berat terhadap orang-orang lain, sementara mereka sendiri tidak tersentuh beban sama sekali. Bapak Ibu, kalau kita membaca Lukas pasal 11 ayat 46, tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Bapak Ibu yang kekasih, dengan datang kepada Yesus, menjadi hambanya, serta mentaati firman-Nya, mengikuti petunjuk-Nya, maka ia akan membebaskan dari semua beban yang tidak dapat diatasi dan memberikan satu perhentian, yaitu kelegaan, kedamaian, dan Roh Kudus-Nya menuntun kehidupan kita. Segala persoalan hidup dapat ditanggung dengan bantuan pertolongan dan kasih karunia-Nya. Kita mesti percaya itu.
bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada kelegaan. Di tengah-tengah situasi pandemik, sikap penentangan itu terus-menerus terjadi. Melalui cara apapun, melalui ungkapan apapun, tetapi seringkali kita mempersalahkan dan mempermasalahkan kedaulatan Tuhan Yesus. Seperti sikap Voltaire yang menggugat kebaikan Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau membiarkan musibah ini dan melanda manusia di seluruh dunia ini? Mengapa tekanan ekonomi, kesulitan-kesulitan ini tidak mendapat pekerjaan, tidak mendapat pendapatan? Kenapa kami terima seperti ini? Mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Tuhan, di manakah Engkau? Engkau mendengar atau tidak? Saudara, kalau kita melihat begitu banyak perusahaan yang ditutup, dampaknya adalah begitu banyak pengangguran. Lalu banyak orang kemudian mulai menentang dan mengatakan, di manakah Engkau Tuhan? Mengapa Allah membiarkan aku terpuruk seperti ini? Penentangan demi penentangan membuat kita letih, membuat kita ini dahaga. Dan banyak sekali penentang-penentang di masa pandemi COVID ini. Kita melihat protokol pemakaman untuk orang meninggal karena COVID-19 pun ditentang dengan sikap paksa mengambil jenazah dan membawanya dengan arakan-arakan untuk menguburnya tanpa menggunakan APD. Sehingga menimbulkan klaster penularan yang baru, penyebaran yang baru. Bapak Ibu yang kekasih, oma opa, anak-anak, banyak sekali penentang-penentang itu terjadi dan itu sangat melelahkan jiwa kita. Kapan kita terakhir merasakan begitu lelah jiwa kita, begitu letih jiwa kita? Apakah kita letih menanggung beban kehidupan yang berat? Apakah kita akan terus menantang dan mengatakan, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan? Ataukah kita mampu menghadapinya, bukan mendiamkannya, bukan membiarkannya, tetapi mampu kita menghadapinya dan datang kepada undangan Tuhan itu, karena Ia berjanji ketika Ia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Apapun yang tengah kita pikul, apapun yang tengah kita hadapi, sesulit apapun, ingatlah janji Tuhan ini. Pegang itu dan percaya itu. Mari datang kepada Tuhan Yesus dan menerima undangannya untuk datang kepadanya, supaya kita menerima kedamaian dan kelegaan. Taruhlah letih dan lelah itu di hadapannya dan jangan terus menentang. Percaya dan berserahlah kepadanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, tubuh dan roh kita. Sebagaimana kita mau menyatakan, Tuhan, aku datang memenuhi janji-Mu. Aku datang ya Tuhan, karena aku terpuruk dalam kesulitan ini. Tapi aku tidak mau menentang kehendak-Mu. Aku tidak mau menentang apa yang mau Kau nyatakan di dalam hidupku. Yang aku mau katakan adalah, aku mau datang kepadamu, tubuh jiwa rohku. Aku mau berserah kepadamu. Saudara, mari kita aminkan firman Tuhan ini. Dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Mari kita serahkan semua pergumulan hidup kita. Berserah kepada Yesus. Seperti Kidung Jemaat 364 yang menyatakan, berserah kepada Yesus, tubuh, jiwa, dan roh. Dengan penghayatan saya ajak kita menyanyikan untuk mengaminkan undangan Tuhan itu. Ku kasih
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bersama-sama menyampaikan doa-doa kita. Dan biarlah doa permohonan kita didengar oleh Tuhan, dan kita bawa setiap pergumulan kita semua di hadapannya. Mari kita berdoa. Dalam kelelahan hidup kami ya Tuhan, bahkan terkadang kami mengungkapkan dan mengekspresikan itu, menghadapi pergumulan yang berat, kami menentang terus ya Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kami tidak terima untuk apa yang terjadi. Kami mungkin juga tidak mempunyai kekuatan menghadapinya bersama dengan Engkau. Kami memilih memberontak, tetapi itu melelahkan jiwa, roh, dan hidup kami ya Tuhan. Dalam kelelahan, namun juga kesadaran kami datang kepadamu untuk menghimpun kekuatan. Kami akan penuhi undangan-Mu ya Tuhan, untuk datang kepadamu. Karena dalam hidup-Mu ada kelegaan. Karena di dalam hidup-Mu ya Tuhan, beban-beban kehidupan kami boleh Kau angkat dan melegakan hidup kami, membawa kedamaian. Hari ini kami belajar ya Tuhan untuk berserah kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sungguh ke dalam pertolongan-Mu. Kami memegang janji Tuhan yang benar, ya dan amin. Biarlah Engkau menolong kami ya Tuhan, untuk terus memegang dan untuk mempunyai iman yang benar seperti itu. Kami terus ya Tuhan berdoa untuk orang yang berjuang dengan diri segenap hati. Dia tidak menentang keadaan ini, memberontak keadaan ini, karena mereka dahaga akan kebenaran. Lelah ya Tuhan, tolonglah mereka yang lelah, karena mereka mesti berpikir keras, karena mereka terus menyesali karena kehilangan pekerjaan, karena dampak COVID ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang teraniaya batinnya ya Tuhan karena kesulitan perekonomian. Kami datang kepadamu Tuhan, tolonglah mereka. Tolonglah jemaat-Mu di GKI Pamulang ini, yang kami tidak tahu satu persatu, tetapi Engkau mengetahuinya ya Bapa. Dari lubuk hati yang terdalam kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, untuk kami mampu menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, tolong sembuhkan ya Bapa, berikan kesembuhan pada kami. Kami juga berdoa mereka ya Tuhan, yang tertawan oleh kesulitan-kesulitan persoalan rumah tangga, tolonglah mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kami yang sudah lanjut usia dimanapun kami berada, berikanlah pengharapan kepada kami untuk terus bersyukur dan bersukacita dalam keadaan apapun, termasuk terkadang kami bosan harus di rumah,
karena lansia tidak boleh kemana-mana dalam pandemi COVID ini. Tuhan juga memberikan ya Tuhan sukacita kepada anak-anak kami yang masih harus belajar dari rumah. Tolonglah mereka dan kami sebagai orang tua untuk membuat mereka bahagia dan mempunyai sukacita ya Bapa di dalam rumah. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berduka cita, yang karena ditinggal oleh kekasih-kekasih maupun keluarga yang ditinggalkannya ya Bapa. Tuhan berkatilah keluarga almarhum Bapak Rudi, berikan kekuatan dan penghiburan daripadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sakit satu persatu, Tuhan hadir dan menolong mereka. Kami juga berdoa mengingat Ibu Murni yang mesti menjalani kemo yang ke-6 kemarin. Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang mempunyai pergumulan pribadi lepas pribadi. Apapun itu ya Bapa, biarlah kami merespon dengan mampu menghadapinya, tidak mendiamkan dan membiarkannya, tetapi dengan undangan Tuhan, Engkau pasti akan menolong kami untuk menghadapinya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Berkatilah para pejabat negara dan bangsa ini dari presiden, wakil presiden, menteri, maupun pejabat-pejabat daerah. Berikanlah kemampuan kepada mereka di tengah keadaan yang sulit ini ya Bapa. Pun juga dari negara-negara yang lainnya, Tuhan Engkau melihat duka lara kami sedunia. Tolonglah kepada kami. Ya Bapa, angkat semua ya Bapa virus ini, dan biarlah Engkau dengan anugerah-Mu dapat ya Tuhan memberikan antivirus ini atau vaksin ini, sehingga tidak ada ratap tangis dan kesulitan orang, baik secara badan maupun fisik maupun kesehatannya maupun secara ekonomi. Tuhan tolonglah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat yang Kau beri. Biarlah Engkau memberikan sukacita dan syukur yang dalam di hari Sabat ini. Ampunkanlah ya Tuhan semua salah dan dosa kami. Dan jika sebentar lagi kami memberikan persembahan ini, biarlah Engkau mengulurkan ya Tuhan cinta kasih Tuhan kepada kami, supaya kami pun mengulurkan tangan kami beserta cinta kasih kami kepada Tuhan melalui gereja ini. Cukupkanlah semua kebutuhan-kebutuhan gereja, dan berkatilah seluruh jemaat, seluruh karyawan gereja, seluruh ya Tuhan lentera yang menjadi garda terdepan bagi kami untuk melayani masyarakat. Berkatilah seluruh komisi multimedia yang berjerih lelah. Berkatilah kami semua, dan kami menyerahkan semua persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan, seluruh doa syafaat ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku.
Jemaat kami undang berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk berserah kepadamu, datang kepadamu karena Engkau yang memberikan kelegaan, damai, dan mengangkat beban kami. Bapa di surga, di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, Engkau senantiasa memelihara kami dengan kasih dan berkat-Mu yang dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur, kami bawa persembahan ini ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan terima dan kuduskanlah persembahan kami ini. Bapa di surga, berkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini, dan berikan kebijaksanaan kepada tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar persembahan kami ini dapat dikelola dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Kami berterima kasih Bapa. Kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri jemaat yang kekasih, mari kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk senantiasa membangunkan iman kita. PKJ 282 ayat 1 dan 2. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.